Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Mas Erwin Chandrawinata tentang sekelompok orang yang mendaki Gunung Arjuna via Purwosari. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, cari tempat teraman dan ternyaman. Pastikan kalian berdoa terlebih dahulu dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut mendengarkan cerita ini bersama kalian. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh seorang wanita cantik saat dia bersama teman-temannya melakukan pendakian ke Gunung Arjuna via Purwosari. Dan kebetulan juga dia adalah orang yang agak-agak sensitif dalam hal mistis. Tapi demi keamanan dan kenyamanan bersama, nama-nama yang terlibat di dalam cerita ini sudah saya samarkan. Awal Maret tahun 2019, sebut saja namaku adalah Caca. Aku mengajak teman-temanku untuk mendaki Gunung Arjuna via Purwosari. Entah kenapa aku memilih jalur tersebut, padahal banyak sekali artikel-artikel yang membahas tentang kemistisan jalur Purwosari ini. Yang jelas aku suka saja dengan suasana yang ada di sana. Apalagi di sana terdapat peninggalan-peninggalan sejarah yang membuat aku semakin penasaran dan ingin melihat secara langsung seperti apa peninggalan-peninggalan tersebut. Aku lalu menghubungi beberapa teman-temanku dan mengutarakan maksudku kepada mereka. Syukurlah, ternyata mereka pun mau menemaniku. Total ada 7 orang yang akan melakukan pendakian kali ini. 5 orang cowok dan 2 orang cewek, yaitu aku dan Yanti. Singkat cerita, akhirnya hari yang dinantikan pun telah tiba. Setelah berdoa terlebih dahulu, akhirnya pukul 11 malam aku bersama ke-6 temanku mulai melakukan pendakian kala itu. Di awal perjalanan semuanya masih normal-normal saja. Bahkan di dalam kepalaku pun tidak terfikir sama sekali tentang hal-hal yang berbau mistis. Tapi saat kami tiba di pos pemeriksaan sebelum pos 1, di saat suasana sedang hening-heningnya, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara tertawa dari seorang perempuan. Aku sangat yakin kalau suara itu bukan berasal dari kami, karena pada saat itu di antara kami tidak ada yang tertawa sama sekali. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif, mungkin saja ada yang salah dengan pendengaranku saat itu. Akhirnya kami pun sampai di pos 1. Istirahat sebentar kemudian lanjut lagi berjalan menuju ke pos 2. Tapi baru saja beberapa menit kami berjalan meninggalkan pos 1, entah kenapa tiba-tiba aku merasa sangat kelelahan. Badanku lemas seperti yang sudah berjalan berjam-jam lamanya. Padahal saat itu aku pun hanya membawa daypack saja, bukan tas keril. Belum habis rasa heranku saat itu, tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh suara gamelan yang kini terdengar jelas di telingaku. Jelas kini aku mulai ketakutan, tapi lagi-lagi aku mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja itu suara dari warga yang sedang memutar musik. Karena dari posisi kami saat ini memang jaraknya masih lumayan dekat ke pemukiman warga. Meskipun sebenarnya memang agak-agak aneh, karena saat aku memperhatikan ekspresi teman-temanku, ternyata mereka semua bersikap biasa-biasa saja, seolah mereka memang tidak mendengar suara gamelan itu. Jack, kayaknya aku udah gak kuat deh, ucapku dengan pelan. Ya, terus gimana dong? Jack balik bertanya. Kita ngecamp aja ya, pintaku dengan memelas. Ya sudah, nanti di pos 2 aja tapi ya, jawab Jack yang sepertinya menunggu persetujuan dariku. Aku pun hanya bisa mengangguk dengan pelan. Rasa lelah yang sedari tadi aku rasakan semakin lama semakin menjadi-jadi. Ditambah rasa takut oleh suara gamelan itu membuat aku ingin cepat-cepat untuk tidur saja.
Kami pun akhirnya lanjut berjalan lagi. Dengan sekuat tenaga aku paksakan kaki ini untuk terus melangkah dan berharap sesegera mungkin sampai di pos 2. Meskipun aku sendiri tidak tahu seberapa jauh lagi jarak untuk menuju ke sana. Setelah lumayan lama kami berjalan, akhirnya kami pun sampai di pos 2. Namun kami tidak menemukan adanya shelter di tempat itu. Kami pun akhirnya lanjut berjalan lagi mencari-cari shelter itu, tapi kami malah sampai di Sendang Dewi Kunti. Akhirnya kami putar balik dan tak lama kemudian barulah kami menemukan satu pondokan yang terdapat makom di dalamnya. Pondokan ini biasa dipakai orang-orang untuk bertapa atau berziarah. Tanpa kompromi lagi kami pun langsung mendirikan tenda di area itu dan segera istirahat. Besokan harinya tepat pukul 9 pagi kami kembali melanjutkan perjalanan. Ternyata jarak dari pos 2 menuju ke pos 3 lumayan dekat. Dan tanpa beristirahat kami pun langsung tancap gas menuju ke pos 4. Jalur menuju pos 4 ini lumayan menanjak, membuat jantungku harus bekerja lebih ekstra daripada biasanya. Sebelum menuju ke pos 4 kami harus melewati sebuah hutan yang bernama Alas Tengah. Aku merasa aura mistis di Alas Tengah ini benar-benar kental sekali, membuat bulu kuduku langsung berdiri saat itu. Setelah melewati tanjakan demi tanjakan, akhirnya sekitar pukul 12 siang kami pun tiba di pos 4. "Cah, masak dulu yuk, lapar nih gua," ajak Andi yang merasa cacing di perutnya sudah mulai berdemo. "Iyalah, kita makan dulu aja, slow aja kali," timpal teman-teman yang lain. Kami pun memasak agak banyak, sekalian buat bekal juga untuk sampai di pos 7 nanti. Dan rencananya kami akan lanjut jalan lagi nanti jam 2 siang setelah makan. Di pos 4 ini si Jack juga sembayang. Maksud sembayang di sini adalah bakar dupa dan doa-doa, sekalian minta izin sama penghuni yang ada di gunung ini. Kebetulan memang si Jack ini bisa dibilang mengerti tentang hal spiritual. Namun tidak berselang lama setelah si Jack masuk ke pondokan untuk sembayang, tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat derasnya. "Kita nggak diizinin dulu nih sama Eyang. Tunggu dulu aja ya," ucap Jack memberitahu kami semua. Aku dan teman-teman yang lainnya hanya bisa mengangguk saja sembari terus memasak. Dan setelah itu keanehan demi keanehan mulai datang lagi menghampiri kami semua. Sepertinya memang benar kalau kami semua tidak diizinkan untuk mendaki gunung ini. Karena saat itu hujan tak kunjung reda sama sekali. Dan bayangkan saja, kami memasak nasi dan lauk pauk dari jam 1 siang dan baru matang jam 5 sore. Sungguh sangat lama sekali. Padahal secara logika mungkin paling lama 2 jam juga seharusnya sudah selesai. Aku dan teman-teman yang lain hanya bisa mengangguk saja sembari meneruskan memasak. Berhubung nasinya matang jam 5 sore, maka rencana kami yang tadinya akan melanjutkan pendakian jam 2 siang akhirnya pun gagal. Dan kami baru bisa lanjut jam 7 malam. Itu pun dengan kondisi yang masih turun hujan. Akhirnya kami pun memulai melanjutkan pendakian menuju ke pos 5. Saat itu aku berjalan di urutan ketiga dari belakang. Di belakangku masih ada Jack dan Andi, sedangkan teman-teman yang lain sudah berada jauh di depan sana. Di tengah perjalanan menuju ke pos 5 ini, entah kenapa tiba-tiba saja si Jack berlari dan mengambil jalur pintas, bukan di jalur yang semestinya. Selang beberapa menit kemudian Andi pun sama. Dia berjalan cepat sekali seperti setengah berlari. Aku bingung dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa? Ada apa? Rasa takut kini mulai menjalar di sekujur tubuhku. Kini aku merasa di belakangku seperti ada beberapa orang yang berbadan besar dan berjalan mengikutiku. Aku mencoba untuk tetap tenang dan berusaha memberanikan diri. Karena semakin aku takut, maka mereka akan semakin menjadi-jadi. "Caca, ayo cepat Ca, cepat!" Teman-temanku yang sudah berada di atas sana terus saja berteriak-teriak memanggilku. Aku langsung berjalan secepat yang aku bisa. Tapi entah kenapa aku tidak sampai-sampai ke tempat mereka. Aku seperti sedang berjalan di tempat. Ya Tuhan, ingin rasanya aku menangis saat itu juga. Beberapa temanku akhirnya turun lagi dan menolongku untuk berjalan secepat mungkin. Aku sudah benar-benar tidak kuat lagi. Badanku mendadak lemas. Butuh perjuangan yang sangat luar biasa, akhirnya kami bisa melewati itu semua dan sampai di pos 5 dengan selamat. "Gimana Ca? Kita lanjut aja atau stop sampai di sini?" Jack melontarkan pertanyaan yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Aku tahu maksud pertanyaan itu sebenarnya mengajak kami untuk stop dan berhenti sampai di sini. Memang semua keputusannya ada padaku.
karena akulah yang mengajak mereka untuk melakukan pendakian kali ini. Jelas saja aku bingung saat itu. Di dalam hatiku sebenarnya ingin sekali untuk menyudahi pendakian ini. Tapi di sisi lain aku melihat raut wajah teman-temanku yang seolah mengajak untuk tetap melanjutkan pendakian. Coba pikirin baik-baik, Ca. Pikir pakai hati, jangan pakai ego. Lanjut Jack sambil berlalu meninggalkanku. Oke, kita stop. Kita sampai sini aja ya, ucapku dengan lantang. Yakin, Ca? Udah nyampe sini loh kita. Iya, Ca. Yakin apa? Beberapa teman-temanku yang lain yang masih ingin melanjutkan pendakian ini berusaha membujukku, namun aku tetap teguh dengan pendirianku. Setelah melalui perdebatan yang lumayan alot, akhirnya mereka pun mengalah. Kami langsung mendirikan tenda agar bisa segera beristirahat dan mengganti pakaian kami yang sudah sedikit basah. Namun tiba-tiba saja kami semua langsung kaget dan ketakutan. Saat kami mendirikan tenda, tiba-tiba saja petir menyambar ke jalur yang berada tepat di atas kami. Pilihanmu udah bener, Ca. Coba aja kalau tadi kita tetap lanjut. Mungkin besok pagi aku turun bawa kantong kuning 6 biji. Bisik Jack di telingaku, dan aku langsung merinding serta menangis. Singkat cerita, keesokan harinya pikiran kami mulai berubah. Kami mencoba untuk melanjutkan pendakian lagi. Tapi di saat kami mulai beres-beres, ternyata hujan kembali lagi turun dengan sangat deras. Bahkan kali ini kondisinya sudah mendekati badai. Seharian itu kami tidak bisa kemana-mana. Hujannya sangat awet. Sempat reda sebentar tapi kemudian hujan turun dengan sangat deras lagi. Singkat cerita, malam pun akhirnya datang. Ini adalah malam ketiga kami di gunung. Cuaca masih tetap hujan tapi tidak sederas tadi siang. Hanya saja anginnya masih lumayan kencang. Malam itu di dalam tenda kami isi dengan obrolan-obrolan santai ditemani teh hangat dan kopi hitam. Sesekali tawa hadir dari bibir kami sebagai penghibur atas pendakian kami yang kurang beruntung ini. Saat kami larut dalam obrolan demi obrolan di malam itu, tiba-tiba saja terdengar suara. Refleks aku langsung melihat ke arah luar, tempat di mana suara itu berasal. Ternyata saat di luar tenda, aku melihat ada sesuatu yang mirip sekali dengan kaki, namun ukurannya sangat tidak lazim. Kaki itu sangat besar dan dipenuhi dengan bulu-bulu. Aku tidak bisa melihat bentuk sosok itu secara utuh, hanya kakinya saja. Entah makhluk seperti apa yang kini sedang berdiri di depan tenda kami. Hanya beberapa saat saja kaki itu berada di sana, kemudian kaki itu menghilang entah kemana. Kami pun langsung saling berpandangan satu sama lain dan saling berbisik. Kamu lihat gak? Dari kami berempat yang mengisi tenda itu semuanya melihat. Aku, Andi, dan Jack. Sedangkan Yanti mengaku dia tidak melihat apa-apa. Malam itu waktu terasa sangat lama sekali. Dengan perasaan yang tidak menentu, akhirnya kami bisa melewati malam itu dengan aman. Tidak ada kejadian aneh lagi yang aku alami setelah kepergian kaki itu. Keesokan paginya setelah sarapan kami pun jalan-jalan ke atas. Sampai ke pos 6, namun kali ini sudah tidak berniat lagi untuk puncak. Kami bermain di sepilar dan mencuci muka di sendang derajat, sekalian mengambil air untuk kebutuhan kami. Setelah dari sendang derajat, kami pun langsung turun kembali ke tenda. Namun entah kenapa Yanti saat itu tiba-tiba duduk di sepilar. Ayo Ti, kita turun, ajakku saat itu. Kamu duluan aja, aku pengen di sini, jawab Yanti dengan lirih. Perasaanku kini mulai tidak enak karena sikap Yanti terlihat berbeda daripada biasanya. Aku mulai merinding ketika tiba-tiba kabut pekat menyelimuti area sepilar ini. Dan aku baru sadar, ternyata teman-temanku yang lain sudah jauh di bawah sana. Aku terus paksa Yanti untuk turun dan akhirnya dia pun mau. Aku berjalan di belakang dia agar aku bisa mengontrolnya. Kuperhatikan gerak-gerik dia dari belakang dan memang sepertinya ada yang aneh. Aku merasa dia terlihat seperti lebih cantik dan lebih anggun. Saat aku sedang asik memperhatikan dia, entah kenapa tiba-tiba Yanti berhenti. Dan dia langsung ngobrol dengan pohon-pohon dan batu-batu yang ada di sana. Suaranya terdengar lembut dan bahasanya sangat halus sekali. Daun-daun di sekitar tempat itu yang awalnya biasa saja, tidak ada angin dan tidak ada badai, tiba-tiba bergoyang dengan sendirinya. Aku pun saat itu merasa seperti banyak sekali makhluk-makhluk yang berebut ingin masuk ke dalam tubuhku.
Karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya aku berlari turun meninggalkan Yanti di sana. Aku langsung meminta tolong kepada Jack untuk menangani Yanti. Namun ketika aku menoleh ke belakang, ternyata Yanti sudah ada tepat di belakangku. Padahal tadi aku yakin sudah meninggalkan dia di atas sana. Ini benar-benar aneh. Dan saat Jack melihat Yanti, Jack langsung terbengong-bengong seolah dia sedang terkesima melihat sosok wanita yang sangat cantik jelita. Jack, sadar Jack!" ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Saat itu juga Jack langsung kembali sadar. Dia langsung mencoba untuk menyadarkan Yanti, dan tidak lama kemudian akhirnya Yanti pun bisa kembali normal. Setelah kejadian itu kami tidak lagi mengalami hal-hal aneh, hingga pada saat kami mulai beranjak turun saat dari pos 4 menuju ke pos 3. Tiba-tiba saja Jack mengeram seperti harimau, dan dia berjalan dengan sangat cepat. Bisa dibayangkan trek dari pos 4 menuju ke pos 3 ini lumayan curam dengan batu-batu besar di sepanjang perjalanan. Namun saat itu aku melihat Jack berjalan seolah-olah berjalan di jalanan yang datar. Sontak kami semua pun langsung panik. Andi dan Dimas berusaha untuk mengejar Jack karena khawatir takut dia celaka. Ternyata Jack berhenti di alas tengah. Ketika kami semua berada di alas tengah, suasana ini langsung berubah. Kabut berwarna gelap langsung memenuhi area ini. Suasana terasa lebih mencekam. Jack tiba-tiba saja merokok dan kemudian dia minta untuk difoto di tempat ini. Tapi saat itu kondisi dia masih kerasukan. Setelah ditenangkan oleh yang lain, akhirnya Jack bisa sadar. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan turun menuju base camp. Belum begitu lama kami mulai lagi berjalan, tiba-tiba Jack tertawa-tawa dengan sendirinya. Dan yang membuat kami kaget adalah suara tertawanya itu adalah suara perempuan. Kami langsung berdoa agar Jack cepat sadar, dan akhirnya dia pun kembali dengan normal beberapa saat kemudian. Selepas dari itu tidak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Kami pun akhirnya sampai di base camp dengan selamat. Entah karena perjalanan kami yang memang cepat atau mungkin ada hal lain, tapi ternyata kami menghabiskan waktu dari pos 5 sampai ke base camp ini hanya 2 jam saja. Sungguh sangat singkat sekali bagi kami yang biasa berjalan sangat lambat. Setelah beristirahat dan bersih-bersih di base camp, kami pun mulai membuka cerita tentang apa saja yang dialami masing-masing pada saat di gunung tadi. Ternyata dari kami bertujuh yang merasakan gangguan-gangguan itu hanya berempat saja. Aku, Jack, Andi, dan Dimas. Sedangkan Yanti dan 2 orang yang lainnya mengaku tidak mengalami hal aneh apapun. Jack bilang kalau ternyata sebenarnya aku ini sudah diincar oleh penghuni di sana. Mereka ini ingin mengambilku untuk dibawa bersama mereka. Namun karena aku cukup kuat, jadinya mereka hanya bisa sekedar mengganggu saja. Entahlah, aku pun sedikit tidak percaya. Tapi setelah diingat-ingat, memang ada beberapa kesalahan yang aku lakukan. Pertama, mitos yang berlaku di Gunung Arjuna via Purwosari ini katanya tidak boleh mendaki dengan jumlah ganjil. Tapi pada saat itu Jack bilang kalau sebenarnya kami tidak ganjil, karena di setiap pos dia mengajak teman untuk menggenapi jumlah kami. Yang kedua, katanya juga di jalur Purwosari ini memang tidak diperbolehkan mendaki dengan menggunakan baju berwarna merah. Dan memang pada pendakian kemarin aku memakai baju warna merah, meskipun sebenarnya sudah didouble dengan jaket. Kami pun melihat foto-foto yang sudah kami ambil selama di gunung tersebut. Ternyata ada satu foto yang terlihat aneh, yaitu foto Jack sewaktu di alas tengah saat dia sedang kerasukan. Dalam foto tersebut, jari tangan Jack ternyata ada 6. Namun yang satunya itu bukan jari, tetapi cakar. Dan sepertinya bukan cakar harimau atau macan, tapi lebih mirip dengan cakar elang. Singkat cerita, seminggu setelah pendakian itu Jack datang berkunjung ke rumahku. Dia memberikan sebuah cincin yang katanya dia dapatkan di sepilar pada pendakian kemarin. Cincinnya memang terlihat bagus, dan saat kupakai ternyata pas di jariku. Tapi aku teringat dengan pesan dari kedua orang tuaku. Beliau sering berkata, jangan ambil atau pakai barang yang dari gunung, meskipun mungkin barang itu baik. Akhirnya aku coba lepaskan cincin itu, tapi anehnya cincin itu tak bisa terlepas. Cincin itu menempel di jariku, dan baru bisa terlepas setelah dibantu dengan Jack, tentunya melalui proses doa-doa terlebih dahulu. Tidak secara begitu saja langsung terlepas. Kemudian Dimas pun memberikan kabar kepada kami semua. Ternyata kartu memori tempat foto-foto yang dipakai di dalam pendakian kemarin rusak seperti terbakar. Memang foto-foto itu sempat dibagikan kepada kami, tapi anehnya foto Jack yang berjari 6 itu hilang dari galeri kami semua.
Sekian cerita singkat pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa, support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau begitu, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.